Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam satu majlis, yakni Darul Mubarakah, tempat seafdal-afdal tempat di Majlis Al-Hikmah. Salawat salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup butuh pengetahuan, kita hidup butuh hidayah petunjuk Allah. Kita hidup butuh menjadi orang yang baik. Dari mana segala kebutuhan tersebut? Dari kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sesaat kelak nanti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Syekh Ahmad Badrullah selaku khadim Majlis Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah selalu setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan digobul hajat, dipanjangkan umur, wabil khusus disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup kita ini waktu harus diperhatikan. Kenapa? Karena sesuatu yang terbuang itu nggak tahu kemana. Apa pekerjaan kita di dunia ini yang sia-sia itu karena sesuatu yang seharusnya kita kerjakan. Jadi tenaga yang kita butuhkan untuk memikirkan sesuatu berlebihan. Amal dalam ibadah pun seperti itu. Wa hakadha al-mubadzir, sesuatu yang sia-sia ini bahaya dan bisa menjerumuskan, mendekatkan kita kepada sifat-sifat yang zalim, yang enggak pada tempatnya. Makan enggak habis ya. Pasti waktu ngambil makan itu terlalu banyak. Terus sehingga sisa yang terbuang. Nah, sesuatu yang mubadzir itu dihukumi haram. Haram berarti karena sesuatu yang terbuang itu Allah hukumi haram, berarti kita mendapat dosa. Nah, seperti apa dosanya itu? Orang yang memubadzirkan sesuatu itu ikhwanu syaitin akan menjadi kawan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Hidup enggak susah. Yang susah akhirat. Di dunia ini apa yang kita anggap itu susah? Ya, karena sesuatu yang untuk kendaraan kita ke akhirat nanti. Ramadan, diperhatikan betul-betul bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan alim ulama mereka merindukan Ramadan, ya, sampai sesuatu yang kita ini enggak sampai memikirkannya itu, mereka sampai kepada hal-hal seperti itu. Karena apa mereka menjadi alim seperti itu? Karena enggak ada sesuatu yang sia-sia dalam hidup mereka. Labib
Mereka nggak menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena akhirat yang menjadi prerogatif, yang menjadi kebutuhan kaum sholihin, orang-orang yang soleh. Mandang, melihat sesuatu ya jangan berlebihan. Mendengar, telinga ini dijaga dari apa sesuatu yang nanti terbuang-buang apa hal-hal yang nggak penting malah kita dengarkan. Apa segala sesuatu sudah di dunia ini yang sekiranya bisa membuat kita terjerumus dalam perkara mubadzir. Bagaimana Habib cara kita ini supaya enggak terpengaruh gangguan syaitan ini? Ya berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan puncak seorang itu beramal saleh dalam hidup atau satu pekerjaan yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita mengingat Allah. Seperti yang dikatakan Imam Nawawi dalam azkarnya, seperti itu. Jadi kalau kita di dunia ini melihat ulama, alhamdulillah pandangan mata itu cukup. Nggak ada sesuatu yang kita ikuti dari seorang yang alim membuat kita ini jahil, bodoh, nggak ada. Kalau kita di dunia punya guru, kita diajari baca qiraah Quran. Ya dulu Habib waktu masih kecil tadarus Quran itu pertama belajar dari Jiddi Muhammad bin Abdurrahman Al-Atas Al-Maut di Pekalongan. Untuk kita nggak menyia-nyiakan waktu ini, bagaimana Habib caranya Habib? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam azkar mengingatkan juga untuk kita jangan buang-buang waktu. Kenapa? Karena mubazir ini nggak ada satupun mukmin, ya. Mukmin ini orang yang bawa iman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Orang yang sabar. Orang alim itu sabar. Nah, kenapa kita nggak bisa sabar? Karena bukan orang alim, ya. Orang yang berilmu itu sabar. Kenapa orang yang berilmu itu sabar? Karena kita belum banyak ilmu. Saat nanti insyaallah mudah-mudahan kita alim. Amin. Al-Quran terus. Nabi SAW, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Kita melihat Rasulullah. Kalau kita lihat Nabi ini kita ngerti iblis, ya. Iblis ini musuh terbesar Sayyidina Muhammad SAW. Jadi amarah kita ini, penyakit di hati kita ini yang membuang-buang waktu. Kenapa? Karena jauhnya kita dengan musuh terbesar iblis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrul anbiya, terus banyak salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir nanti ketika kita ini ketemu ajal, sekiranya apa? Sesuatu ini yang kita tinggalkan sia-sia di dunia ini, menjadi beban di akhirat nanti. Belum bohongnya kita di dunia, belum kita melakukan keburukan amal-amal yang dosa terkadang. Nanti di akhirat jadi beban, jadi bekal yang bukan bermanfaat. Dan naudzubillah terus jahil, nggak ngerti ilmu. Naudzubillah min dzalik. Terus tanya terus malaikat munkar nakir. Selama di dunia diperhatikan kiraman katibin raqib atid. Dia tulis semua amal-amal perbuatan kita. Di saat seorang itu memubazirkan sesuatu yang sia-sia, akan menjadi hisab di akhirat nanti. Akan menjadi wujud amal keburukan, ya, perkara yang dikumpulkannya orang itu dengan iblis, la'natullah, na'udzubillah min dzalik. Dan andai kata orang itu pandai bersyukur kepada Allah, orang yang apa? Yang selalu kafah, cukup dalam melakukan amal-amal dan banyak terus bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini doa, ya. Salawat ini permohonan kita. Salawat ini suatu amaliyah
pekerjaan az-zikir, suatu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah izzati, Tuhan kita bersalawat kepadanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bib? Al-ihsan, suatu kebaikan. Jadi kalau diukur segala sesuatu hidup kita ini, siang, malam, besok lusa ketemu, besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus bulan ketemu bulan, tahun demi tahun, tahun 2004, tahun depan ya. Ini akhir Desember. Terus apa lagi? Segala perbuatan-perbuatan apa lagi manusia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau dustakan? Orang-orang yang apa? Yang ia pandai lidahnya berbohong. Orang yang apa? Yang khianat kepada amanah Allah. Ia buang sesuatu, ia abaikan untuk memperhatikan sesuatu, entah mata, entah telinga, dan atau mungkin gak bisa berpikir tangannya, bib. Dia orang gak pinter, bib. Al-ilmu hidayah. Ilmu itu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Lawan sebalik daripada mafhum mukhalafat daripada al-ilmu al-jahil, kebodohan. Jadi kalau orang ngerti, lawannya orang nggak ngerti. Ahli jannah musuhnya ahli nar, ahli neraka. As-siddiq, orang yang jujur, tadi itu musuhnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sedang orang itu ngerti, makan itu pemberian Allah. Setiap butiran itu beras, ya, nasi itu, dan apa lauk pauk yang itu ada harganya. Dia cari itu dengan keringatnya. Ya. Dia mengerti bahwa itu ada satu derajat yang Allah inginkan untuk kita fikirkan. Apa semisal itu nafkah. Hidup terus orang ini dari makanan-makanan yang ia makan, dari minuman yang dia minum. Dia nggak pernah menyia-nyiakan, dia nggak pernah menyisa-nyisakan makanan itu. Ini orang soleh. Ini orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kenapa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Nawawi dalam Azkar Nawawi, kenapa beliau mengatakan andai kata Allah Subhanahu wa taala meridai kita? Karena zikran katsiran, karena banyak kita mengingat Allah. Setiap butiran itu yang terbuang dari makanan yang kita makan, kita lupa akan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kufur. Enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa pemberian Allah, nafkah, rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan. Jadi rezekinya halal, kan orang saleh. Apa saleh? Aqimus shalah. Pandai orang ini bersyukur kepada Allah, ngerti orang ini. Ya. Timbangan amal, sesuatu yang berhitung-hitungkan. Dari mana mendapatkan seseorang itu? Apa yang dikerjakan seorang itu, karena apa yang dimakan seorang itu, karena pun yang dibuang orang itu, menjadi orang yang terlihat gampang menyia-nyiakan waktu. Orang ini saleh, orang yang mengerjakan salat. Bahkan dikatakan, di saat seorang itu melihat idzatun saleh, seorang hamba yang saleh, di saat seorang itu mendengar idzatun saleh, ketika seorang hamba yang saleh ini mendengar, dan di saat seorang hamba itu mengerjakan salat, karena ini abdun saleh, ya, orang yang mengerjakan yang Allah perintahkan salat, sesuatu yang disia-siakannya, yang terbuang dari aturan yang Allah tentukan,
ya ayuhan nas kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan itu orang itu berpuasa. Kenapa Allah menyuruh, memerintahkan untuk memuasakan sesuatu yang apa? Yang kosong isi daripada badannya itu. Dari mulai ba'da subuh sampai maghrib, ia menahan ataupun ia kuat. Tapi sebaliknya orang-orang seperti itu, wasalah, orang itu salat dan puasa terus. Orang ini puasa, orang ini puasa. Tetapi namanya penyakit, ya. Penyakit ini kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sembuhkan. Oh, ini penyakit khusus. Ini penyakit spesial, ya. Orang yang berdekat dengan iblis, dengan syaitan, sifat bisa atau jin bisa, ini penyakit yang stadium tinggi. Penyakit plus gaib. Penyakit yang hanya enggak sekedar hanya zahir. Bagaimana Habib kalau kita mendapat penyakit seperti ini, Bib? Sebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Nabi Muhammad SAW, banyak aksar berzikir. Banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca ratib al-atas, ratib Gud bil anfas, Imam Umar bin Abdurrahman al-Atas. Bertawasul kepada orang-orang saleh, orang alim. Kenapa? Karena siapa tahu kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan sir daripada keauliaan, kekaramahan mereka radhiyallahu anhum. Jadi hidup ini gak boleh pantang kita membuang sesuatu menjadi sia-sia di dalam hidup. Hati-hati siapapun orang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau terbuang itu sesuatu amal kebaikan dari Allah, kufur nikmah, orang itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat akhlak al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan Nabi Muhammad, jauh dari orang-orang seperti itu. Sesuatu yang enggak sia-sia. Akhlak Nabi. Enggak pernah Rasulullah membuang waktu sia-sia. Kenapa? Karena wajhur Rasul, wajah Nabi. Karena pendengaran Rasulullah, karena pandangan Nabi Muhammad. Dan ilmu yang dibawa Nabi Muhammad, dan Al-Quran, Al-Kitab Al-Karim, Al-Hakim yang menentukan. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala li ummatu Sayyidina Muhammad, untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu penting memikirkan sesuatu ini untuk gak terbuang sesuatu itu kemana tempat. Karena dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang luar biasa. Al-qulub, hati. Jadi hati ini akan dilihat Allah. Kafah seorang itu. Orang itu khusyuk tumaninah mengerjakan salat. Dia saleh, abid, dan dia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari perkara-perkara mubazir, sesuatu yang seharusnya dia nggak letakkan bukan pada tempat, tapi pada sesuatu yang tempat, sesuatu yang terbuang itu. Jadi keterangan An-Nur, Al-Quran Al-Karim, jadi pengetahuan al-ilmu yang dikatakan ilmu ini nur, cahaya. Hidayah itu, petunjuk itu dikatakan an-nur, al-ilmu. Al-ilmu ini dikatakan hidayah, petunjuk. Orang akan menjadi tahu. Kalau orang nggak ngerti-ngerti, berarti ada sesuatu yang terbuang sia-sia di dalam hidupnya. Dia bukan sesuatu, dia bukan orang yang mempunyai sifat keras atau orang itu angkuh, bukan. Ada sesuatu yang ia sia-siakan. Wa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala fajir, terus orang itu keras, menjadi kaku hatinya, angkuh hidupnya.
Selalu mengatakan aku ka'ana iblis la'natullah, seperti iblis la'natullah. Jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngerti sesaat kita akan ketemu ajal. Nah, kalau kita ngerti, jadi kalau kita terus ngerti bahwasanya hidup ini harus diisi dengan ibadah. Ya. Terus kita dalam menjalani hidup ini, adakah sudah memperhatikan sesuatu yang kita makan? Baik itu yang sifatnya zahir atau sifatnya batin. Bekal untuk di akhirat nanti sesuatu yang manfaat atau mayanfa. Di antara sesuatu yang manfaat yang terbuang di sana. Lah itu yang dikatakan mubazir. Dan orang mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena sesungguhnya iblis mengintai orang ini. Sedang orang ini perhatikan. Orang ini butuh pertolongan. Orang seperti itu butuh hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Maunah. Untuk ia fahami, untuk ia ngerti, untuk mendapatkan apa terus? Allah berikan wilayah. Allah jadikan seorang itu kafah, cukup dalam menjalani hidup, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan akan mendapatkan banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan terus ia menjadi seorang yang sedik, yang jujur. Oh, ada orang beruntung, orang mendapatkan kesenangan, orang mendapatkan kelezatan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah katakan, Rasulullah, man ahya sunnati, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah mengatakan, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad akan mendapatkan kita kecintaan Nabi Muhammad, dan siapa kita mendapat kecintaan Nabi Muhammad akan Allah masukkan ke dalam surga. Mau nggak mau masuk surga. Orang yang baik mau nggak mau masuk surga. Sedang orang yang buruk mau nggak mau masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah letakkan di diri Nabi Muhammad SAW ini sesuatu yang membuat hati kita ini mahabbah, cinta dan Rasul kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita buang sesuatu akan berhubungan dengan Sayyidina Muhammad SAW, bermasalah dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan sifat-sifat yang membuat kita ini membusuk. Bukan bertambah wangi aroma ibadah keseharian kita, tapi malah terpuruk, tambah rusak, tambah buruk, tambah bejat. Na'udzubillah min dzalik. Hanya perkara kecil. Hanya perkara kecil, dari sana iblis itu bergerak. Sedekah ditunda-tunda, beramal ditunda-tunda, terkadang sholat ditunda-tunda. Sampai kepada puncak ibadah, dan apa? Diganggu hati. Ya, irtidat terus, bolak-balik ini. Apa? Enggak tenang terus, enggak khusyuk terus. Mikirin dunia. Lah ngerti haram, lah ngerti halal. Enggak ngerti mana yang haram, mana yang halal. Padahal ngerti. Kenapa? Karena udah nempel iblis di hati orang ini. Bagaimana terus? Gul katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Di saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa sesuatu yang benar-benar cukup untuk kita. Gak akan terbuang itu sia-sia. Gak akan kita menjadi seorang yang gampang memubazirkan, gampang membuang-buang apa rezeki dari Allah. Ya, karena kita ngerti ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu, kulla as'alukum alaihi ajaran illal mawaddata fil qurba. Ila mawaddata fil qurba, Allah mengatakan ila mawaddata fil qurba. Yang Allah inginkan Al-Quran itu ada di hati kita mukmin. Dan kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar yang mengatur keluar masuknya segala sesuatu rezeki. Yang kita makan itu jangan dibuang-buang. Kenapa? Sesuatu yang terbuang itu akan Allah kumpulkan buangan itu dengan buangan iblis laknatullah. Nah,
Kenapa seorang itu faham, orang itu ngerti, orang itu alim namanya, laisal jahil, bukan orang yang bodoh. Karena an-nur, apa itu cahaya itu, petunjuk itu, al-huda itu, hidayah itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mendekat kepada Rasulullah? Mahabbah dan Rasul, dengan kita paksakan diri kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ngerti, kenal Rasulullah, baca maulid Nabi Muhammad SAW, berarti menunjukkan kita punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup hatinya, yang kuat hatinya akan mendapatkan kemenangan selama di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan ingat, sesuatu yang terbuang itu selalu kita lakukan. Terbuang itu apa? Akan menjadi hisab di yaumil hisab nanti. Maka beruntung orang yang mendapatkan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah enggak ada sama sekali yang terbuang dari diri seorang hamba itu. Hati-hati, musuh terbesar Nabi Muhammad SAW, iblis la'natullah. Kalau kita mengharapkan keridhaan Allah, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kecintaan itu enggak akan menyia-nyiakan segala sesuatu yang mendekat kepada kita. Karena itu yang Allah tuntut. Allah menginginkan, Allah menjadikan seorang hamba itu ahlul jannah, ahlul maghfirah, yang Allah berikan ampunan atas apa? Amal-amal selama di dunia yang ia buang-buang sia-sia, sesuatu yang manfaat, yang enggak bermanfaat. Dan tujuan kita mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, kita membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas untuk mendapatkan hidayah Allah. Wali tobat kepada Allah. An-Nabi SAW, Rasulullah Nabi Muhammad SAW istighfar setiap hari. Kenapa? Karena dia Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan rezeki di mana dalam keadaan apapun untuk kita hamba ini apa? Mengambil ya, hak kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terbuang-buang itu yang apa? Yang harus diperhatikan. Hati-hati. Sebutir itu nasi jatuh, ambil itu lagi. 70 malaikat istighfar untuk orang itu. Ini yang mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi amal-amal selama kita di dunia bergantung bagaimana hati kita menggerakkan apa yang digerakkan badan ini. Kalau mata sudah Allah berikan cahaya hidayah, apa yang dipandang, apa yang masuk, terus dipegang itu tangannya, dimakanlah itu makanan, berkah insyaallah. Nah, ini amal yang dilihat, diperhitung-hitungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikerjakan ulama-ulama ilah, ulama-ulama akhirah, ulama-ulama yang cinta kepada kebaikan, ya, bukan ulama su, bukan orang alim, tapi yang jauh daripada sifat yang Allah terangkan bahwasanya ada di diri Rasulullah Nabi Muhammad untuk kita melihat akhlakul karimah daripada kita umat Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.